Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pertemuan 1 dengan saya sendiri Sinta Antasari, saya Alika Bisa, dan teman kami yang berhalangan hadir Fransiskus Milagus pada Sabon. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kombinasi bisnis dan penggabungan usaha. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya Ali Harunisa, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Andrea Farizi, dan materi yang keempat akan disampaikan oleh Fransiskus Milagus pada Sabon. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung melanjutkan ke penjelasan materi yang pertama oleh saya sendiri. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah penggabungan dua atau lebih entitas usaha yang terpisah menjadi satu entitas tunggal yang baru. Tujuannya itu untuk memperluas pasar, efisiensi, dan penguatan struktur bisnis. Menurut PSAK nomor 22 dan IFRS nomor 3, kombinasi bisnis terjadi saat entitas memperoleh kendali atas bisnis lain. Sedangkan strategi kombinasi bisnis itu terdiri dari horizontal integration, yaitu penggabungan antar perusahaan sejenis untuk menghindari persaingan. Yang kedua ada vertical integration, yaitu penggabungan dalam rantai produksi seperti produsen dan dengan distributor. Yang ketiga ada conglomeration, kombinasi perusahaan berbagai bidang untuk diverifikasi resiko. Tujuan penggabungan usaha. Tujuan utama kombinasi bisnis atau penggabungan usaha untuk mencapai sinergi, efisiensi, pertumbuhan. Namun ada tujuan utama lainnya, yaitu yang pertama menghemat biaya, yang kedua mengurangi risiko pengembangan sendiri, yang ketiga mencegah pengambil alihan atau hostile takeover, yang keempat adalah memperoleh aset tidak berwujud, yang kelima adalah menghindari penundaan operasional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu metode akuntansi. Yang pertama, penyatuan kepemilikan. Gabungan dicatat berdasarkan nilai buku, tidak ada pembelian atau penjualan, tidak ada goodwill. Yang kedua, metode pembelian. Dicatat berdasarkan nilai wajar, goodwill dapat timbul jika harga nilai aset bersih. Selanjutnya ada contoh soal metode pooling. PT Zuma ingin menggabungkan diri dengan PT Zula. PT Zuma menerbitkan 22.000 lembar saham biasa, nilai nominal 10.000 untuk mengambil alih PT Zula. Tidak terbentuk perusahaan baru, identitas PT Zula tetap. Contoh yang kedua, metode soal pembelian. PT Rani mengakuisisi PT Roni, menerbitkan 18.000 saham, 20.000 saham. Biaya akuisisi sebesar 11 juta. Jurnal investasi Agio saham biaya gabungan. PT Rani mengakuisisi seluruh aktiva bersih PT Roni. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Andre Alparisi. PPN atas penggabungan usaha. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas penjualan barang kena pajak, oleh pengusaha kena pajak, di mana barang kena pajak ini mengalami penambahan nilai atas barang tersebut. Misalnya, ketika barang tersebut ada di pihak penjual, maka nilai barang tersebut sebesar harga perolehnya, misalnya 100. Selanjutnya barang tersebut dijual dengan harga 120. Maka ketika berpindah barang tersebut ke pihak pembeli, maka nilai barang tersebut berubah dari 100 menjadi 120. Hal ini artinya ada kenaikan nilai atas barang tersebut sebesar 20. Oleh karena itu, atas barang tersebut akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Berikutnya, bentuk dan jenis penggabungan berdasarkan hubungan usaha. Bentuk-bentuk penggabungan badan usaha dapat dibedakan ke dalam berbagai macam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan horizontal. Kedua, penggabungan vertikal. Ketiga, penggabungan konglomerat. Berdasarkan hukum, satu, merger, satu perusahaan menyerap lainnya. Kedua, konsolidasi, membentuk entitas baru. Ketiga, afiliasi, membeli saham mayoritas. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fransiskus Milagus Sabon. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya di atas. Poin berikutnya adalah proses akuisisi. Proses akuisisi merupakan salah satu faktor penting, terutama karena pembelian suatu unit bisnis tertentu pada umumnya berkaitan dengan jumlah yang
relatif besar dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Sehingga bagi perusahaan pengambil alih, sebelum memutuskan akuisisi terhadap suatu perusahaan terlebih dahulu akan berusaha memahami secara lebih jelas mengenai prospek dan sasaran yang akan dicapai. Menurut PS Sudarsaman, proses akuisisi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap negosiasi, dan yang ketiga ada tahap integrasi. Poin yang berikut adalah persoalan dalam kombinasi bisnis. Ada 3 persoalan dalam kombinasi bisnis, yaitu yang pertama ada penentuan harga wajar, yang kedua adalah bentuk pembayaran tunai dan saham, dan yang ketiga perlu melibatkan akuntan hukum dan analisis profesional. Poin berikutnya adalah kontribusi relatif. Kontribusi relatif dibagi menjadi 2 pendekatan umum, yaitu yang pertama kekayaan bisnis, aset liabilitas berdasarkan nilai pasar, dan yang kedua ada laba yang diproyeksikan berdasarkan performa, histori, dan prediksi di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, penggabungan usaha atau kombinasi bisnis adalah penyatuan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu kesatuan ekonomi untuk mencapai efisiensi, sinergi, dan pertumbuhan strategi. Penggabungan dapat berbentuk horizontal, vertikal, atau konglomerat dengan tujuan seperti memperluas pasar, mengurangi risiko dan memperoleh aset strategis. Dan dalam akuntansi terdapat di 2 metode utama. Metode pertama penyatuan kepemilikan yang mencatat aset berdasarkan nilai buku, dan metode pembelian yang mencatat berdasarkan metode pembelian yang mencatat berdasarkan nilai wajar, serta dapat menimbulkan goodwill. Penggabungan ini juga memiliki implikasi hukum, perpajakan, dan memerlukan proses akuisisi yang mencakup tahap persiapan negosiasi dan integrasi. Penentuan kontribusi tiap perusahaan dalam entitas baru biasanya didasarkan pada kekayaan bersih atau laba yang diproyeksikan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.